seperti yang ada di depan kita semua, visi yang pertama adalah dapat diartikan sebagai pandangan. Jadi keinginan, cita-cita, harapan, dan impian tentang masa depan yang ingin dicapai oleh sekolah kita. Jadi apa yang tertera, apa yang akan kita laksanakan nantinya tentunya tidak lepas dari visi yang sudah kita susun. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, di dalam perjalanannya kita memenuhi visi ini tentu banyak rintangan, hambatan, ya. Sampai sejauh ini kebetulan saya baru masuk, ya, belum ada setahun ini, ya. Memang kelihatan sekali ada hambatan, ada rintangan, tetapi semua ini bisa kita lalui dengan cara kolaborasi, dengan cara kerjasama. Alhamdulillah, sehingga apapun bentuk rintangan, hambatan yang kita temui bisa kita lalui bersama-sama. Kemudian yang kedua, visi itu tujuan utama suatu pendidikan. Kita menentukan visi ini tentunya kita dengan berharap bahwa apa yang kita lakukan di sekolah kita ini punya tujuan. Jadi oleh karena itu kita tidak boleh lepas dari visi yang sudah kita susun bersama-sama. Kemudian secara istilah, visi adalah tindakan, kekuatan, kecakapan atau kemampuan melihat dan memahami untuk berimajinasi dalam mempersiapkan masa depan. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, mungkin yang paling utama di sini adalah kolaborasi kita, kerjasama kita. Jadi antara guru yang satu dengan guru yang lainnya punya visi yang sama. Untuk mewujudkan visi misi ini harus ada kerjasama yang baik. Nah, oleh karena itu tidak terlaksananya visi misi ini mungkin karena adanya ada sebagian yang kurang memahami, tetapi insya Allah dengan adanya kerjasama semua visi misi yang kita sudah susun akan terlaksana dengan baik. Kemudian misi, langkah-langkah untuk mewujudkan visi satuan pendidikan, misi yang untuk jangka pendek. Jadi ada jangka pendek, ada jangka panjang, ada jangka menengah dan jangka panjang. Misi itu tujuan di lagi. Stop. Yang tadi. Tujuan adalah keberadaan satuan pendidikan saat ini yang mendasari aktivitas operasionalnya. Kemudian yang ketiga, misi dapat menunjukkan perbedaan suatu satuan pendidikan, misalnya perbedaan SD Negeri ini dengan sekolah lain. Oleh karena itu Bapak Ibu, semua satuan pendidikan punya visi misi. Sekarang yang membedakan adalah apa kira-kira yang sudah kita cita-citakan ini dapat diwujud atau tidak. Itu berdasarkan hasil kerjasama kita. Kemudian mengapa satuan pendidikan memiliki visi misi? Yang pertama, memberikan arah, ya, memberikan arah dan petunjuk bagi satuan pendidikan untuk mencapai tujuannya. Sama dengan kita melaksanakan suatu perjalanan, ya, sepanjang perjalanan kadang-kadang kita ketemu dengan rambu-rambu. Ya, kalau kita tidak mematuhi rambu-rambu itu maka kita akan tersesat atau salah jalan. Itu mungkin. Jadi kemudian yang kedua, pembeda kompetitif. Jadi visi misi yang unik dapat membedakan antar satuan pendidikan. Nah, kita jadi salah satu contohnya tadi, misalnya kita ingin berprestasi di bidang pendidikan agama atau PJOK dan lain sebagainya, tentunya kita harus punya visi misi yang jelas. Kemudian motivasi dari pusat pendidikan. Motivasi dari pusat pendidikan untuk bekerja dengan lebih baik. Baik, jadi mungkin kita bertanya-tanya, dari pusat itu yaitu pihak sekolah, ya, kita guru-guru, orang tua dan masyarakat. Ini pusat. Jadi kita tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Paling tidak antara kita dengan masyarakat, dengan orang tua harus terjadi satu komunikasi yang baik.
Oleh karena itu prakteknya kita sudah melaksanakan ada komunitas orang tua atau paguyuban, dan alhamdulillah selama ini berjalan dengan baik. Jadi informasi awal yang harus diterima oleh orang tua sedini mungkin dapat mereka terima dengan baik dari pihak sekolah. Demikian juga dari orang tua untuk sekolah. Jadi ada semacam jembatan yang menjembatani antara kita dengan masyarakat, dengan orang tua, dengan adanya kelompok atau paguyuban orang tua. Kemudian karakteristiknya inspiratif, realistis, jangka panjang, menantang. Kemudian inspiratif, harus mampu menginspirasi dan memotivasi seluruh tribusan pendidikan. Kemudian realistis, visi harus dapat dicapai dengan sumber daya yang ada. Jadi kita tidak boleh muluk-muluk, tidak kita sesuaikan dengan kemampuan kita, tidak sesuai dengan kemampuan anak-anak, dengan kemampuan orang tua dan masyarakat. Jadi ini mungkin yang dimaksudkan realistis. Kita tidak boleh terlalu jauh berangan-angan, tetapi kita tidak menyesuaikan dengan kemampuan yang kita miliki. Kemudian jangka panjang, visi harus berfokus pada masa depan satuan pendidikan dan jangka panjang. Oleh karena itu pihak sekolah menyiapkan suatu wadah sehingga apa yang menjadi visi dalam jangka panjang ini bisa tercapai. Ya, itu dengan kesediaan tenaga seperti Bapak Ibu guru, kemudian fasilitas belajar yang memadai. Ini semua tentunya juga berpengaruh. Kemudian menantang, visi harus menantang dan memicu kreativitas untuk mencapainya. Jadi seolah kita tidak boleh berada dalam zona nyaman, ya, yang itu saja. Tidak boleh seperti itu. Paling tidak di dalam diri kita harus ada rasa bosan dengan keadaan yang sama. Kita ingin suatu perubahan. Bagaimana caranya kita memperoleh perubahan itu? Tentunya dengan cara kita berkolaborasi. Salah satunya, alhamdulillah di sekolah kita sudah terbentuk kompel. Ini salah satu yang mungkin bisa kita banggakan, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, melalui terbentuknya kompel ini, saya berharap kompel ini bukan hanya sekedar nama, ya, bukan hanya sekedar nama, tetapi ada praktik yang harus kita laksanakan di situ. Bagaimana nanti kompel ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Kemudian karakteristik misi yang efektif, tentunya mempunyai tujuan, ya. Tujuannya, misi harus menjelaskan alasan keberadaan satuan pendidikan. Paling tidak, ini loh kami SD Prabiji. Nah, ini loh yang akan kami ingin capai dalam tahun ini. Nah, seperti itu. Jadi semacam ada di dalam pikiran kita semua. Ini adalah motivasi buat kita bergerak, buat kita melangkah. Kemudian nilai-nilai harus mencerminkan nilai-nilai satuan pendidikan, ya. Jadi paling tidak ada pembedaan antara masyarakat sekolah dengan masyarakat biasa. Itu paling tidak. Terutama yang kita mulai dari kita guru-guru ini. Nah, jadi walaupun kita ingin anak kita berubah, baik itu karakter, sifatnya, paling tidak kita mulai dari kita dulu, dari kalangan pendidik dulu. Kemudian fokus tribusan pendidikan, misi harus berfokus pada pelayanan. Jadi pelayanan yang kita berikan tentunya paling tidak membanggakan kita sendiri dan juga orang lain. Jadi pelayanan yang kita berikan ini harus maksimal, jangan setengah-setengah, ya. Jadi setelah kita memberikan pelayanan terus tidak terasa dampaknya, berarti pelayanan yang kita maksudkan itu tidak maksimal jadinya. Kemudian ada keunikan itu, ya, paling tidak ada perbedaan antara SDN 6B dengan SDN 6PJ, unik, ya. Tidak kita harus
menyamakan semua. Misalnya di Kebayan begini, kita harus begini. Ya, paling tidak ada keunikan yang kita akan tampilkan. Baik, lanjut. Nah, kemudian visi misi yang sudah dibentuk, dibuat, tentunya ada teknik, ada cara untuk menyusun visi ini. Ya. Jadi yang pertama analisa bagaimana karakteristik satuan pendidikan kita di setiap biji ini. Kemudian setelah itu ada aspirasi yang harus diambil, ya, bagaimana keinginan dari semua pihak. Dan kemudian kita rumuskan menjadi arah yang akan dituju oleh seluruh warga satuan pendidikan, yaitu terdiri dari guru, kepala sekolah, siswa, termasuk petugas yang ada di dalam satuan pendidikan itu. Kemudian menggambarkan keunikan satuan pendidikan, itu ada muridnya, kemudian sosial, budaya, guru, tenaga kependidikan. Nah, jadi semuanya tergambar bagaimana masing-masing membawa peran, ya, muridnya membawa peran, kemudian guru-gurunya, kemudian juga tenaga kependidikannya. Jadi semua kita saling mengisi satu sama lain. Baik, lanjut. Langkah-langkah menyusun visi dan misi. Ya, yang pertama adalah analisis situasi. Jadi apa itu? Kita harus memahami kondisi internal, kondisi dalam sekolah kita bagaimana. Ya, jadi bagaimana kondisi siswa, bagaimana kondisi lingkungan belajar, terus guru-guru. Jadi internal dan eksternalnya, terutama lingkungan masyarakat. Jadi paling tidak kita mempunyai gambaran bagaimana perilaku masyarakat, ya, orang tua dari siswa kita dalam mendukung anak-anak kita ini belajar untuk mencapai tujuan. Jadi jangan ada istilah yang agak miris sekali, ya. Selama ini kita dengar, walaupun ini mungkin tidak terbukti, ada istilah bahwa pendidikan itu dalam tanggung jawab sekolah. Ini ternyata keliru sekali, ya, walaupun tidak semua, tetapi ada pernyataan-pernyataan negatif seperti ini yang harus kita tangkal supaya ini tidak bisa berkembang. Jadi kalau seandainya pendidikan itu hanya tanggung jawab sekolah, kemudian di rumah tidak menjadi tanggung jawab orang tua atau masyarakat, tidak akan bisa tercapai, ya. Jadi ini tentunya bisa situasi. Kemudian rumusan visi, tetapkan gambaran besar masa depan yang ingin diwujudkan. Nah, sekolah kita ini secara bertahap sudah mengarah ke sana, ya, dengan adanya kegiatan-kegiatan siswa, kemudian guru-guru yang setiap saat mengadakan KKG. Ini adalah wadah untuk menambah ilmu sehingga bisa berbagi, sharing dengan teman-teman sejawat. Nah, banyak sudah yang bisa diikuti, ya, seperti kegiatan-kegiatan OSN, ya, kemudian O2SN. Nah, hal ini semua tentunya tidak lepas dari peran kita sebagai guru di sekolah. Nah, kemudian itu juga dibantu oleh orang tua. Kemudian rumuskan misi, tentukan tujuan dan alasan keberadaan organisasi. Mengapa harus ada visi misi ini? Tentunya supaya kita tidak berjalan dalam kegelapan. Paling tidak kita punya arah tujuan, ya. Misalnya semester ini apa yang harus kita akan capai, ya. Kemudian siswa dalam melaksanakan sebuah program ini tentunya juga berperan dia, ya. Siswa itu alhamdulillah kemarin ada juga yang berprestasi, ya, walaupun belum maksimal.
tetapi ini sudah kita mengarah ke sana, sudah on the track, tinggal kita menambah kekuatan-kekuatan kita sehingga tidak lagi terjadi kelemahan-kelemahan itu. Jadi insya Allah tahun depan kita semua berharap ya bahwa sekolah kita punya misi, punya visi yang jelas. Kita ingin tetap bersaing dengan sekolah-sekolah lain. Itu visi-misi kita ya. Kemudian kenapa harus bukan tanggung jawab kita saja di sekolah. Paling tidak visi misi yang kita susun ini harus diketahui oleh masyarakat, oleh stakeholder ya. Jadi jangan hanya kita saja yang bekerja sendiri di sekolah, tetapi masyarakat acuh tak acuh dengan program yang kita susun. Oleh karena itu setiap kesempatan mulai Bapak Ibu guru sendiri ya secara tidak bosan-bosan selalu menggugah semangat anak-anak ini untuk bisa bersatu dalam menyelesaikan visi misi. Nah ini mungkin pertanyaan ya. Lalu apa visi dan misi di negeri Brambiji? Nah jadi Bapak Ibu penjelasan singkat ini tentunya masih meninggalkan beberapa pertanyaan. Oleh karena itu saya berharap melalui kesempatan ini saya berharap kepada kita semua tentunya dengan penjelasan singkat tadi itu ada pertanyaan mungkin yang bisa disampaikan melalui kesempatan ini. Ya, jadi ini visi misi ini sudah di-share ya tadi ya. Nah, kita sudah memahaminya. Ya, salah satunya yang di misi itu merancang pelajaran yang sesuai untuk menjadikan murid SDM yang sehat fisik dan mental, mewujudkan sikap moral terpuji, budi bukti luhur dan akhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai agama, karakter dan budaya bangsa yang berprofil Pancasila. Nah, jadi mungkin sampai di sini pesan. Ada lagi yang ditanyakan pesan? Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya hormati Pak Pengawas, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru hebat SD Brambiji. Saya ini selaku orang tua murid sekaligus guru yang ada di sini, tentu ingin menyampaikan rasa terima kasih dan bangganya saya setelah saya lihat presentasi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, yang mana ini menggugah hati saya, menggugah kita semua, menggugah warga sekolah bahwa inilah visi misi yang disampaikan ini tentu sangat bagus sekali kalau saya lihat di sini, yaitu terwujudnya sumber daya manusia yang sehat jasmani, rohani, beriman, cerdas, terampil, berkepribadian sosial dan mandiri sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, kalau saya gambarkan di sini, visi ini lengkap ya. Bahkan kalau kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik anak didik kita, siswa-siswi kita ini, tentu ini mengacu kepada arah yang lebih baik. Nah, dari sini mungkin saya selaku orang tua di sini mungkin bertanya, dengan visi ini bagaimana sih sekolah ini atau warga sekolah ini dapat menerapkan apa yang ingin dicita-citakan oleh satuan pendidikan itu sendiri. Mungkin itu saja dulu dari hasil dari paparan nanti. Mungkin ada dari Bapak Ibu Guru yang akan menjelaskan
cara atau teknik yang akan kita sampaikan atau kita terapkan dalam mencapai visi dari satuan pendidikan itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Saprudin, salah satu keterwakilan dari orang tua siswa. Seperti yang dipertanyakan oleh beliau, ya. Jadi visi yang sudah kita buat ini siswa ini paling tidak ya menjadi tolok ukur acuan kita untuk berbuat. Nah, oleh karena itu sekali lagi ya terima kasih atas penilaiannya Pak Sab yang positif. Nah, untuk membuat visi misi ini terrealisasi dengan baik, tentunya seperti yang saya katakan tadi, ya bahwa adanya kerjasama antara pihak sekolah dan masyarakat, terutama orang tua murid. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau sudah terlaksana dengan baik, insya Allah apa yang menjadi visi misi itu akan berjalan dengan sesuai yang seperti yang ada di visi misi itu. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Ya, paling tidak kita memperkuat kinerja kita, mempertegas kinerja kita di sekolah, ya supaya gambaran keberhasilan itu bisa dilihat langsung oleh orang tua. Ya, jadi anak-anak yang seharusnya minim mendapat perhatian di rumah karena kesibukan orang tua, ya paling tidak selama dia berada di sekolah, dia menjadi bagian dari visi misi kita ini. Ya, kita rangkul mereka untuk kita menjadi bagian dari visi misi tadi itu. Ya, jadi dengan cara mungkin tidak berhentinya kita, tidak bosan-bosannya menggugah semangat atau motivasi belajarnya mereka. Nah, jadi jangan seperti di sebuah pendidikan lain ya, mungkin dan di kota, tapi di desa, ya ada satu keadaan di mana siswanya itu senang manakala bapak ibu gurunya tidak hadir di sekolah. Nah, realitas semacam ini menjadi tamparan keras buat kita pihak sekolah. Ada apa sebenarnya? Kenapa siswa itu begitu senang tidak belajar? Padahal waktu pertemuan antara mereka dengan kita di sekolah itu singkat sekali, ya. Yang paling banyak adalah di lingkungan mereka, di tempat tinggal mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu Guru, mungkin kiat-kiat yang harus kita laksanakan, mari kita melayani mereka dengan sepenuh hati. Jadi jangan hanya pagi saja kita bersemangat untuk memberikan pelajaran pada mereka. Jam 9 ke atas sudah tidak ada motivasi dari kita sebagai guru. Ini mungkin salah satu kiat-kiat yang harus kita coba rubah, ya. Ya paling tidak anak-anak gemar untuk melalui semua ini, walaupun bosan terasa, tetapi paling tidak ada teknik yang ada pada kita sebagai guru, ya, untuk membangkitkan semangat mereka untuk belajar. Jadi jangan sampai di kelas mereka jenuh, ya, setelah mereka keluar dari kelas mereka baru bersemangat. Ini ada apa sebenarnya? Berarti di situ paling tidak pesan, ya, kita sebagai guru punya teknik dalam bagaimana membangkitkan semangat belajar anak-anak. Nah, jadi seperti ini. Jangan sampai di sekolah mereka datang hanya sekedar main, ya, tidak mendapatkan apa-apa. Bayangkan mereka datang ke sekolah, sebelum datang mereka diberikan sarapan, diberikan sangu oleh orang tua dengan harapan mereka pulang membawa satu ilmu. Namun keadaan sekolah tidak mendukung memberikan ilmu kepada anak ini. Jadi percuma, ya, bukan balan tapi 0,0. Tidak ada satupun dari visi misi yang coba kita susun, sudah kita sepakati akan tercapai dengan keadaan seperti ini. Ya, paling tidak mereka datang ke sekolah, ya, dengan dengan bekal
kemudian pulangnya dia membawa ilmu. Ya, jadi paling tidak kita sudah berbuat hari itu, anak-anak bisa membawa satu ilmu saja pulang, berarti mereka punya kemajuan. Nah, jadi mungkin seperti ini pesan salah satu kiat ya. Makasih. Kemudian mungkin ada yang lain selain dari pesan, silakan Ibu Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Tadi pertanyaan dari Pak Dirsa mewakili wali murid tentang bagaimana cara guru di sekolah untuk mewujudkan visi terwujudnya sumber daya manusia yang sehat jasmani, rohani, beriman, cerdas, terampil, berkepribadian, sosial, dan mandiri sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu misinya merancang pembelajaran yang sesuai untuk menjadikan murid SDM yang sehat fisik dan mental. Ini dilakukan oleh semua guru yang ada di SDN Negeri Brawijaya dan juga tenaga kependidikan. Masing-masing guru memiliki cara tersendiri dan disesuaikan dengan karakteristik atau keadaan murid. Saya khususnya sebagai wali kelas yang ada di kelas 4, sedikit sharing, melakukan pembelajaran yang berpusat kepada murid, yaitu bagaimana cara saya untuk merancang pembelajaran dengan menggunakan model-model pembelajaran yang berpusat kepada murid, seperti model pembelajaran inquiry terbimbing. Kemudian saya menerapkan model proyek based learning, yaitu menghasilkan sebuah produk berupa video. Jadi video itu bukan hanya proses pembelajaran, tetapi video itu adalah produk dari pembelajaran. Siswa, karena ini perkembangannya sudah digital, jadi siswa saya harapkan agar bisa untuk bersaing di luar. Seandainya memang tidak ada, misalnya tidak ada kemampuan untuk sekolah lebih tinggi lagi, maka sudah punya keterampilan yang bisa menghasilkan uang, misalnya mengedit video. Jadi saya mengajar anak-anak untuk mengedit videonya sendiri dan mengambil gambarnya sendiri. Jadi kamera HP saya minta ke anak-anak untuk pegang dan dia ngambil video sendiri. Kemudian sambil bermain kameramen istilahnya, jadi mereka belajar pelajaran. Bahkan saya rencananya akan mengubah kelas 4 menjadi studio digital pelan-pelan. Saya siapkan alat kameramen dan pencahayaan dan sebagainya. Itu rencana saya ke depan. Yang bisa ke bawah, Pak. Tujuannya tentunya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang menjadi tujuan dari kurikulum Merdeka. Ada berdiri, Pak? Ya. Kemudian mewujudkan sikap moral terpuji, budi pekerti luhur, dan akhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai agama, karakter, dan budaya bangsa yang berprofil pelajar Pancasila. Nah, biasanya yang akhlak biasanya di pelajaran agama Islam. Pak Ustadz ya, di pelajaran agama Islam, kemudian pelajaran olahraga juga bisa untuk menunjukkan akhlak mulia. Jadi saya coba mengubah mindset bahwa akhlak mulia itu tidak hanya dalam pelajaran agama, tetapi juga bisa di dalam pembelajaran selain pelajaran agama. Kemudian, bagaimanakah cara saya menerapkan akhlak mulia selain di pelajaran agama Islam? Karena rata-rata kita agama Islam di kelas, yaitu saya mencoba menerapkan profil pelajar Pancasila di dalam modul ajar. Misalnya, berakhlak dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa.
kita untuk mengamati alam dan lingkungan sekitar, misalnya materi tumbuhan, perkembangan tumbuhan. Oh, tumbuhannya itu bisa tumbuh ya. Kemudian oh, saya dari pendek jadi tinggi. Maka di situ ada pertumbuhan. Jadi saya tanamkan bahwa betapa besarnya kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ini berkembang, kita ini tumbuh. Jadi ketika tumbuhan itu berkembang, tumbuh, tentu memerlukan eksternal. Misalnya ada air yang disiram, ada matahari. Kita jika ingin berkembang dan tumbuh, tentu kita membutuhkan orang lain, seperti yang dibicarakan oleh Pak Kepsek, yaitu Tri Pusat Pendidikan. Kemudian misinya yang ketiga, menumbuh kembangkan semangat unggul secara cerdas, terampil, kreatif, dan inovatif. Jadi, ketika anak murid diminta untuk kreatif, cerdas, terampil, dan inovatif, maka dimulai dari gurunya, yaitu semangat seperti yang dikatakan oleh Pak Pengawas tadi, jangan tumpul ke atas, tajam ke bawah, tapi tajam ke atas, tumpul ke bawah. Seperti itu. Kemudian yang kreatif dan inovatif. Nah, jadi saya berusaha untuk mencoba membuat modul ajar sendiri, dan saya bercita-cita dari dulu untuk menerbitkan buku ajar sendiri. Ini adalah buku ajar pertama yang saya terbitkan, dan ini tidak satu-satunya, dan masih ada lagi yang lain. Mengapa saya membuat buku ajar ini? Bukan karena saya ingin terlihat unggul, bukan seperti itu. Tetapi saya ingin agar anak-anak murid melihat dulu karya gurunya, seperti Ki Hajar Dewantara Ki Hajar Dewantara yang Tuturi Handayani, Ingarso, ya itu dapat. Oke. Dan biasanya kan kita melihat bahan bacaan atau literasi. Tuntutan abad ke-21 adalah kita mengharapkan anak-anak murid memperoleh profil pelajar Pancasila, kemampuan profil pelajar Pancasila, dan literasi. Nah, literasi itu tidak hanya membaca, tapi juga memahami isi bacaan. Karena saya guru kelas, jadi belajarnya itu tidak hanya bidang studi. Jadi saya mencoba membuat buku ajar ini tidak hanya untuk bisa digunakan dalam satu mata pelajaran, tetapi bisa mengintegrasikan mata pelajaran. Seperti tuntutan kurikulum merdeka, selain terintegrasi antar mata pelajaran, juga ada terintegrasi antar materi pelajaran. Jadi di buku ini, yaitu si Udik ini, bisa digunakan untuk belajar bahasa Indonesia. Kemudian bisa belajar tentang kearifan lokal, bisa belajar mengenai IPA. Dan apa aja isinya? Saya selalu tunjukkan sampulnya ya. Di bagian pertama buku ini, yaitu sebuah cerita yang bisa dipraktekkan oleh guru bahasa Indonesia ketika belajar mengenai ide pokok bacaan. Kemudian di bagian keduanya ada mengenai IPA. Misalnya, bisakah aluminium menghantarkan panas? Karena saya pernah mengajar di SMA, dan guru SMA kesulitan, sama halnya dengan guru bahasa Inggris kesulitan, sehingga ada pelajaran bahasa Inggris di SD. Nah, sekarang pelajaran kimia di SD memang tidak ada, tetapi diharapkan agar peserta didik SD itu sudah mengenal istilah-istilah kimia, walaupun tidak sampai ke tingkat jenjang SMA, tapi sudah ada pengenalan, sehingga tidak langsung wow gitu ketika belajar kimia di SMA. Bisakah aluminium menghantarkan panas? Mengapa peralatan memasak memiliki pegangan yang terbuat dari kayu atau plastik? Mengapa zat cair mendidih jika dipanaskan? Itu adalah kontekstual sekali. Jadi sesuatu yang nyata yang dilihat baru ke abstrak. Kemudian bagaimanakah persamaan cairan dan gas, dan bagaimanakah perbedaannya? Mengapa? Nanti di sini ada kearifan lokal. Jadi mengapa santan perlu diaduk selama dididihkan? Mengapa aroma minyak lala menyebar ke segala arah? Apa perbedaan korosi dengan karat? Biasanya di SMA, apa beda korosi dan karat?
dasar-dasarnya ketika di SMA. Kemudian, dapatkah aluminium mengalami korosi? Seperti itu. Jadi bahan ajar bacaan ini tentunya disesuaikan dengan jenjang siswa. Jadi ada yang khusus yang kelas 1. Kalau di kelas 1 itu diusahakan agar tidak dulu menggunakan imbuhan, misalnya mengikuti, harus pakai kata ikut. Saya ikut ini. Jadi kata-kata yang berulang ketika membuat cerita. Karena ini tujuannya untuk kelas 4, 5, 6, jadi agak ini sih. Kemudian di sini bagian ceritanya. Nanti di bagian ceritanya ada di sini tanya. T berarti ada tanyanya. Kemudian jawabannya di sini. Ada tanya, mengapa peralatan memasak seperti sutil dan wajan memiliki pegangan yang terbuat dari kayu atau plastik? Karena kayu atau plastik tidak menghantarkan panas atau kalor. Ketika belajar keterampilan proses, maka mereka akan nanti bisa mencoba, tentu dengan arahan dan bimbingan Bapak Ibu guru. Kemudian di bagian keduanya, ini ceritanya. Bagian keduanya sudah mulai kita mengenalkan tentang konsep IPA. Jadi tidak hanya buku cerita saja, tapi cerita yang memang terintegrasi antar mata pelajaran dan antar materi. Bisa dilihat nanti Bapak Ibu, karena bukunya ini saya kasih ke sekolah untuk sebagai kenang-kenangan, karena sudah memberikan semangat sesuai dengan visi misi sekolah. Tentunya tidak hanya saya yang berperan, tetapi Bapak Ibu guru yang lain. Bisa mungkin Bapak Ibu guru yang lain dari pelajaran agama Islam, mungkin karena ada banyak sekali prestasinya, dari yang kesenian, semua banyak prestasinya, bisa dipaparkan dan maju ke depan. Assalamualaikum.